Untuk postur awal ini tadi telah disampaikan dari sisi penerimaan negara maupun belanja negara dijaga sehingga defisitnya untuk tadi adalah antara 2,45 hingga 2,8% dari GDP. Bapak Presiden meminta agar itu betul-betul dikendalikan dari sisi defisitnya. Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan. Ya, selamat malam dan jumpa lagi bersama saya di program Dung Dung Show. Proses perhitungan atau real count dari KPU belum juga selesai. Bahkan pengumuman siapa pemenang Pilpres 2024 juga belum diumumkan. Tapi sepertinya pihak dari pemerintah ini sudah sangat-sangat yakin bahwasanya pemenangnya itu adalah paslon 02 Prabowo Gibran. Lah ini apa-apaan coba? Ya, hal ini dapat dilihat dari statement yang telah disampaikan oleh Menteri Investasi Bahlil setelah mengikuti sidang kabinet bersama dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa hari yang lalu. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Ada dibahas khusus nggak? Oh iya enggak. Tadi kan kita bahas tentang RKP. Ini kan baru rapat awal aja. Nanti dalam rapat kedua akan dilakukan pembahasan. Tetapi secara umum bahwa program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir. Supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas teknisnya. Itu tadi dibahas ya Pak? Mengarah ke program Pak Prabowo Gibran ya? Apa itu? Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Ya kita antisipasi kan bulan depan. Jadi sekarang ini antisipasi. Jadi ada model ya, ada beberapa model yang dikembangkan nanti dalam rekayasa perkiraan asumsi untuk APBN 2025. Anggarannya cukup Pak berarti dari simulasinya? Cukup lah, anggaran cukup kok ya. Ya, setelah kita amati statement dari Bahlil tersebut, sungguh sangat-sangat disayangkan. Karena apa? Karena sepertinya ya dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU tidak memiliki harga diri sama sekali. KPU hanya dipandang sebelah mata. Bahkan mungkin KPU seperti tidak ada gunanya sama sekali. Itu kalau menurut saya. Nah, mengapa saya mengatakan seperti itu? Jadi begini, coba bayangkan saja. Kalau sampai sekarang masih belum ada pengumuman resmi dari pihak KPU terkait dengan siapa pemenang Pilpres 2024. Terus kemudian tiba-tiba ada seorang menteri yang dengan sangat lancang mendahului keputusan KPU bahwa seakan-akan presidennya itu sudah pasti Prabowo. Nah, apakah yang seperti itu tidak sama dengan merendahkan KPU? Ya, kalau menurut saya merendahkan KPU. Coba deh perhatikan statement Bahlil dalam cuplikan video tadi. Dia sangat jelas mengatakan secara eksplisit bahwa Presiden 2025 nanti adalah Prabowo. Itu pasti, begitu katanya. Makanya ya, program makan siang gratis itu dibahas dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN tahun 2025. Lah ini apa-apaan coba? Parah sekali kan? Padahal ya, kata Presiden Jokowi sendiri, kita semuanya itu harus sabar menunggu hasil resmi dari pihak KPU. Lah ini kok malah menterinya sendiri yang mendahului keputusan KPU. Gimana ceritanya coba? Padahal ya proses perhitungan atau proses rekapitulasi juga masih terus berjalan. Nah, terus kenapa program makan siang gratis malah dibahas di sidang kabinet Jokowi coba? Lah ini kan aneh sekali kalau menurut saya. Jadi sebenarnya siapa yang tidak menghargai KPU? Siapa sebenarnya yang tidak menghormati KPU? Atau memang KPU itu sudah tidak layak untuk dihargai dan dihormati lagi? Nah, yang menjadi pertanyaan oleh banyak masyarakat saat ini adalah, jadi sebenarnya program makan siang gratis itu dan susu gratis itu programnya siapa? Apakah benar bahwasannya itu adalah programnya Prabowo Gibran? Atau jangan-jangan program tersebut adalah programnya Jokowi? Kan itu pertanyaannya. Masa ya Prabowo saja belum dilantik sebagai presiden, tapi programnya sudah dibahas di pemerintahan sekarang ini? Lah itu kan aneh sekali. Bahkan ya programnya juga sudah dimasukkan ke dalam RAPBN tahun 2025. Coba bayangkan saja. Lah ini apa-apaan coba?
Ya sebenarnya silakan saja kalau program tersebut mau dibahas. Tapi harusnya itu kan dikerjakan atau disampaikan oleh Prabowo Gibran saat nanti mereka itu sudah dilantik menjadi presiden dan wakil presiden secara sah. Jadi bukan disampaikan atau dibahas oleh pemerintahan sekarang ini. Kan itu seharusnya yang dilakukan. Dan setelah ramai menjadi perbincangan publik ya, ternyata apa? Ternyata kabar tersebut telah dibantah oleh pihak istana. Jadi pihak istana membantah bahwa tidak ada pembahasan soal program makan siang gratis dan susu gratis saat sidang kabinet bersama dengan Presiden Jokowi. Ya tapi sudahlah, suka-suka pemerintah saja mau dibahas atau tidak itu terserah. Yang jelas dengan kejadian semua ini ya, kita jadi semakin tahu bahwa memang permintaan 3 periode itu ada. Jadi bukan hanya sekedar omong-omong saja. Ya mungkin sebelumnya masih banyak publik yang meragukan terkait dengan kebenaran kabar tersebut. Atau mungkin masih banyak masyarakat ini yang tidak percaya dengan kabar tersebut. Tapi ya publik sekarang bisa menilai dan melihat dengan mata kepala sendiri bahwa memang permintaan 3 periode itu adalah fakta. Dan penolakan dari Ibu Mega itu adalah puncak dari semua kemarahan dari pihak istana. Ya, jadi harus diakui ya bahwa Bu Mega adalah seorang negarawan yang selalu memikirkan kebaikan untuk bangsanya. Bukan hanya memikirkan untuk kepentingan keluarganya. Dan dari sini kita juga jadi semakin tahu dan paham siapa yang hanya memikirkan kepentingan keluarga daripada kepentingan bangsa dan negara. Nah, balik lagi soal program makan siang dan susu gratis. Jadi terkait dengan program ini, kemungkinan besar defisit APBN kita pada 2025 nanti akan naik sekitar 2,8%. Coba bayangkan saja, defisit APBN naik 2,8%. Lah ini gak bahaya tak? Ya jelas bahaya lah, bener gak? Sekarang gak bahaya gimana coba? Lawang program makan siang dan susu gratis itu menghabiskan anggaran hingga hampir 400 triliun rupiah per tahunnya. Bahkan anggaran untuk makan siang dan susu gratis itu jauh lebih besar ketimbang dengan anggaran untuk program kesehatan, ketahanan pangan, dan juga program subsidi. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan video berikut ini. Menurut anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko, makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah membutuhkan kebutuhan pangan yang besar. Jumlah beras yang dibutuhkan sekitar 6,7 juta ton. Sementara kebutuhan daging ayam per tahunnya mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500 ribu ton. Sementara itu kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar 10.000 hingga 30.000 rupiah. Sementara biaya susu gratis kali saji sekitar 3.000 hingga 5.000 rupiah. Jika diperkirakan total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta ton, merujuk pada data Kementerian Pendidikan, maka total anggaran yang diperlukan per tahunnya mencapai sekitar 148,4 triliun hingga 399 triliun rupiah. Anggaran untuk makan siang gratis ini jauh lebih besar dibanding anggaran kesehatan yang mencapai 187,5 triliun rupiah, ketahanan pangan 114,3 triliun rupiah, dan program subsidi 286 triliun rupiah. Nah, jadi gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Masih mau bilang oke gas, oke gas? Ya baiklah, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Indonesia kuat bukan karena persamaan, tapi karena perbedaan yang dipersatukan.